Alhamdulillah, wasyukurillah. Ini saya sama Ali sedang di Masjid Darussalam ya, Darussalam, Darussalam, Masjid Darussalam, Jalan Nasional 3 Bypass Panenjolan, Salengka ya. Alhamdulillah, qadarullah ya. Bukan suatu kebetulan, ternyata akhirnya pada di sini gitu. Tadinya di Ansaikek harusnya, tapi qadarullah ternyata turunnya jauh ya di Salengka ya. Jadi alhamdulillah sini cukup baik ya gitu, walaupun agak hujan tuh ya gitu. Dan urusan saya sudah mengimami itu ya, walaupun hanya satu saf ya, cuma berapa orang ya, masih agak macet juga tuh. Nah itu mak jam ya, sebentar aja ya. Baik, sambil menunggu agak redup nih. Ya karena kita momennya masih momen berapa hari setelah Idul Fitri ya. Nah sedikit juga bagaimana kita harus menghasilkan kebetahan ya, senang di masjid ya, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya baca Quran, walaupun hanya bermajelis ya, sebagaimana di sini majelis tuh ya. Yang walaupun tentunya tidak terduga tuh ya. Ya tentunya dengan diamnya kita di masjid itu adalah sebuah hasil yang harus diraih ya setelah bulan Ramadan ya. Karena kita di 10 hari yang terakhir itu iktikaf ya gitu. Ya. Atau hanya di sebagian malamnya kita menghidupkan malam ya. Nah, sebuah hadis ini riwayat Tirmizi ya, yang dimana orang yang senantiasa di masjid, berdiam di masjid, menjadi pembicaraan para malaikat. Dikatakan tadi malam Rabbku datang kepadaku dalam bentuk yang paling indah. Aku menyangka bahwa itu terjadi dalam mimpi. Kemudian dia berfirman kepadaku, wahai Muhammad, apakah engkau tahu apa yang menjadi bahan pembicaraan malaikat ya, jadi bahan omongan ya. Ya seperti kita bermajelis bicara di sini itu ya, tuh. Atau kita bicara satu
dua patah kata, yaitu ya gitu. Ya malaikat juga ada pembicaraannya ya gitu. Pembicaraan tentang si fulan ya, atau yang senantiasa di masjid ya. Maka aku menjawab tidak tahu ya gitu. Kalau Allah meletakkan tangannya di antara kedua pundaku sehingga aku merasakan dingin di dada atau di dekat tenggorokan, maka aku tahu apa yang di langit dan bumi. Allah firman, wahai Muhammad, tahukah engkau apa yang menjadi bahan pembicaraan para malaikat? Aku menjawab, ya aku tahu. Mereka membicarakan al-kafarot. Al-kafarot yaitu berdiam diri di masjid setelah sholat, melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah, dan menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang sangat dingin. Barang siapa yang melakukannya, maka ia akan hidup dengan baik dan wafat dengan baik pula. Ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari di mana ia dilahirkan dari rahim ibunya. Riwayat Tirmizi. Nah, ini tentunya al-kafarot ya, yang senantiasa kita harapkan. Tentunya juga setelah melalui berbagai jenjang ibadah di bulan Ramadan ya, supaya kita mendapatkan al-kafarot ya, sebagaimana seperti kalau waladathu ummuhu ya, yakni bayi yang dilahirkan ya dari rahim ibunya, maka kita harapkan kafarot itu ya gitu. Dan orang yang memakmurkan masjid itu man amana billahi wal yaumil akhir ya, dia atas iman kepada Allah dan pada hari akhir. Kemudian juga disebutkan wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah ya, mendirikan salat, kemudian juga memberikan atau menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya takut kepada Allah saja ya. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin ya gitu. Maka niscaya mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk ya gitu. Nah itulah ya, maka tentunya jangan gelisah gitu ya, jangan sedih gitu ya, kalau kita senantiasa memakmurkan masjid ya, pasti akan Allah berikan petunjuk gitu ya, karena itu sudah jaminannya ya gitu. Karena kita juga menunaikan segala bentuk ibadah juga di masjid, itu adalah diantaranya dalam rangka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga tentunya kita hasil dari Ramadan juga itu akan senantiasa yakni orang yang bertakwa, yang tentunya memenuhi dan senantiasa melaksanakan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pada malam ini ya. Cuman saya agak kurang konsen juga, agak berisik, dan juga tadi perjalanan yang jauh gitu ya, kerasa gitu ya, perjalanan jauh, nggak dikira ternyata sampai sini juga gitu ya. Aduh kemahannya. Ya mudah-mudahan untuk pulangnya insya Allah mudah-mudahan nanti Allah lancarkan ya, selamat sampai tujuan, dan juga semoga senantiasa apa yang disampaikan menjadi petunjuk kita agar terus beristiqomah setelah Ramadan ya. Di antaranya juga dengan terus beristiqomah juga berdiam diri di masjid ya gitu, akan menjadi petunjuk kita di dunia dan juga jadi hambanya, serta karena masjid itu adalah
sebuah peradaban ya di zaman Rasulullah juga ya gitu. Sampai dijadikan di peleseran-peleserannya itu kan berlatih ya strategi perang gitu ya gitu. Jadi ini masjid itu kan tempat peradaban ya. Apalagi tentunya masjidnya terbuka tuh ya gitu, terbuka untuk umum tuh ya. Bisa orang lain juga selain sholat juga bermajelis juga gitu ya gitu. Maka itu adalah ketika banyaknya majelis di masjid, kemudian juga diadakan majelis di masjid, maka itu adalah tanda kemakmuran masjid ya. Termasuk juga di Masjid Darussalam ini ya. Amin ya rabbal alamin. Hidup saja dengan doa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina wa inna sadawat taqwal afafal gina amin innal taqabbalallahu minna wa minkum wa minkum wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.